ini salah satu ciri yang muncul dalam fellowship family altar kami itu awal-awalnya kita bagi-bagi, ya termasuk anak saya Vela untuk belajar sharing firman Tuhan, itu keuntungannya. Kemudian awal-awal banyak berdoa dan agak merinding-merinding, dan semua kita selalu berdoa mohon pertolongan Tuhan. Tapi belakangan memang kami belajar tentang apa itu memohon pertolongan Tuhan. Anak saya yang kecil entah mengapa tiba-tiba menangis. Ya, ini berkaitan dengan berharap pertolongan Tuhan. Sebenarnya sepele bagi saya atau bagi kita semua, tetapi sangat serius bagi dirinya. Dia bilang begini, "Bapak, saya sudah berdoa lama, kenapa Tuhan tidak nolong?" Sambil dia pegang-pegang pipinya. "Kenapa, Nak?" "Saya sudah minta supaya jerawat saya sembuh, supaya saya hilang. Saya sudah beli dari RH itu yang cukup mahal, selalu kambuh lagi, Pak. Aduh, Tuhan gak jawab doa saya. Padahal ini perkara sepele, Pak, supaya Tuhan menjamah jerawat saya dan saya kelihatan kinyis-kinyis." Bagaimana ini, Pak? Bagi saya tidak mudah menjelaskan pada dia, saudaraku, ya. Barangkali ini tidak mudah merekonstruksi apa artinya Tuhan menolong dan bagaimana Tuhan menolong. Dan memang dalam beberapa kali pertemuan dalam doa kami mulai rekonstruksi. Jangan hanya bertemu dengan Tuhan, itu menyampaikan proposal dan minta apapun. Ya, saya mulai katakan sebenarnya Tuhan selalu bersedia untuk menopang kita. Tapi persoalannya seringkali pada kita daripada pada Tuhan. Ya, persoalannya seringkali pada kita daripada pada Tuhan. Karena Tuhan Allah yang agar, yang besar, komitmen luar biasa dalam kesetiaannya untuk mendampingi setiap orang percaya. Saya tidak bermaksud kontradiksi dengan tema utama ini, tetapi saya kira kita harus merenungkan kesetiaan pertolongan Tuhan itu berkaitan dengan kenyataan seringkali kontraproduktif. Itu sebabnya tema saya pada siang hari ini, pertolongan yang terganjal. Seharusnya kalau tidak terganjal, Tuhan selalu setia. Mari kita belajar dari pengalaman bangsa Israel yang ini sangat familiar. Mari kita renungkan baik-baik, ya, pertolongan campur tangan Allah yang terganjal. Tentu kita tidak akan rumit-rumit memikirkan bisakah pekerjaan Tuhan diganjal oleh manusia. Bisakah intervensi Allah diganjal oleh manusia. Saya tidak bermaksud memikirkan lebih rumit, tapi saya mengajak untuk merenungkan sebuah realita sejarah narasi orang Israel dalam Bilangan pasal 13. Pertolongan campur tangan yang terganjal. Saya tidak bermaksud mengecilkan, merendahkan, yang mengurung keterbatasan Allah, tetapi saya bermaksud kita mempelajari tentang seringkali pertolongan Tuhan bukan masalahnya di Tuhan, tetapi masalahnya di kita. Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33 dan kemudian penting pasal 14 ayat 1 sampai ayat 10. Tapi saya hanya akan bacakan ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 17 sampai 26, kemudian ayat pasal 14 ayat 6 sampai 8. Saudaraku dimanapun Anda berada, para pemirsa live streaming, mari kita buka firman Tuhan. Inilah saatnya kita terus merenungkan, memperlengkapkan konsep kita tentang apa yang dimaksud pertolongan Tuhan dan apa yang dimaksud sebagai seringkali kita merasa tidak tertolong. Sekali lagi, Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai akhir dari pasal itu dan pasal 14 ayat 1 sampai 10. Saya tidak akan berlanjut di ayat 11 dan seterusnya karena itu disiplinnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau teman-teman Bapak Ibu sudah menyimak, saya akan bacakan bagi kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Ayat 3 menarik. Lalu Musa menyuruh
mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Saya masuk di ayat 17 sampai 26. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang bergumul? Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju Hamar. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eshkol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eshkol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Pasal 14, 6-8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Itu ayat-ayat yang saya akan tekankan dan saya akan perhatikan secara khusus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bilangan dengan judul asli Bemidar, dulu ada Pamidar, ini lain ya, Bemidar, yang berarti adalah di padang gurun. Jadi memang narasi ini bagian dari 5 kitab Musa yang memang banyak berbicara persoalan pergumulan hebat di padang gurun, terutama di padang gurun Paran. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kitab bilangan pada pasal pertama diungkapkan pada bulan kedua, tanggal kedua, ya, tahun kedua, dan kemudian pada pasal 10 diungkap juga pada tanggal 20. Nampaknya pada pasal-pasal awal itu belum sampai 1 bulan. Sebenarnya mereka sudah pada posisi siap akan menaklukkan Kanaan. Dan sebelum menaklukkan Kanaan, sebelum masuk ke Kanaan, Tuhan perintahkan untuk melakukan pengintaian. Tuhan yang adalah Yahweh dalam konsep perjanjian lama bukan sekedar nama yang diperkenalkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dalam Keluaran pasal 6 sebagai El Shaddai, yang perkasa gunung batu, tetapi Yahweh adalah Yahweh yang pernah dikenal tetapi akan aktual menjadi Allah yang mengambil bagian dalam konsep imanen, hadir di tengah-tengah mereka. Maka kata menggendong, mendampingi, menuntun, itu kata yang sangat-sangat familiar ketika Tuhan menyatakan sebagai Yahweh. Dan Yahweh yang siap untuk menolong, mendampingi itu akan siap dinikmati lebih luar biasa pada kitab bilangan.
Jadi sebenarnya bangsa ini sudah siap-siap untuk memasuki Kanaan. Tapi menarik juga, saudaraku dikasih Tuhan. Kadang kalau kita berpikir begini ya, kalau nggak usah pakai pengintaian, langsung saja pakai jalur mujizat, belum masuk, apa susahnya? Tapi saya kira Allah kita, Allah Yahweh yang nyata dalam Yesus adalah Allah yang punya cara yang sangat-sangat beragam dan mengejutkan. Tapi pada dasarnya kita melihat dalam perikop ini, saudaraku, komitmen Allah untuk siap menolong. Ada 3 hal yang menarik yang saya perhatikan di sini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pertama adalah pertolongan intervensi Allah selalu berkaitan dengan ketaatan sepenuhnya. Ya, pertolongan intervensi Allah selalu berkaitan dengan ketaatan sepenuhnya. Saya senang melihat ayat 1 dan sampai 3 ketika Tuhan berfirman. Selalu dimulai dengan kata dasar dabar, Tuhan berfirman. Tetapi orang yang mentaati Tuhan selalu memandang. Lihat baik-baik dalam ayat 3, Musa menyuruh mereka dari padang gurun padang sesuai dengan titah Tuhan, bukan sekedar sesuai dengan firman-Nya, tetapi sesuai dengan perintahnya. Jadi firman yang dinyatakan selalu dihargai sebagai komando dan perintah, bukan hanya sebagai perintah yang mengikat, tetapi perintah yang memang menjadi kunci untuk keberhasilan mereka. Kami cukup terkagum dalam pendalaman Alkitab, PA para staf menggumuli imamat. Itu luar biasa. Kita melihat banyak frasa, Tuhan berfirman, Musa melakukan sesuai perintah. Tuhan berfirman, Musa melakukan sesuai dengan perintah. Saya kira pertolongan Tuhan yang selalu terkait dengan komitmen sepenuh-penuhnya yang ditolong untuk mentaati Tuhan. Ya. Jangan sampai kita minta-minta terus tapi kita lupa taat pada Tuhan. Ya, saya selalu katakan urusan kita taat pada Tuhan dan urusan Tuhan akan menyatakan kesetiaannya. Ya, pada bagian itu jelas Tuhan sangat-sangat otoritatif, sangat siap. Apa yang akan dihadapi, apa yang akan dilihat, Tuhan siap untuk membackup mereka. Pertolongan selalu berkaitan dengan ketaatan hambanya. Saya tidak mau tahu seberapa banyak pergeseran istilah hamba, istilah taat, tetapi hamba dan taat berarti memang komitmen untuk yes, ya Tuhan, apa yang kau mau aku akan melakukannya. Apa yang kau firmankan adalah komando bagi hidupku. Apalagi kita semua teman-teman sekalian ya, kalau kita berkata hamba Tuhan, salah satu kandungan makna hamba menyerahkan semua harga diri dan melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, ini yang pertama, menarik sekali. Saya senang Musa paling banyak data tentang dia melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Kendati pun saya tahu, kita tahu bahwa dalam pasal-pasal sebelumnya Musa juga ada pengalaman protes, malah ingin mati. Dalam pasal-pasal 11 misalkan karena melihat umat Israel yang sering-sering menggerutu, ya, sering mengeluh, sering komplain. Musa bukan orang yang sempurna, tetapi juga ada keterbatasan. Pada pasal 11 komplain, pada pasal 12 dikomplain oleh Miriam dan Harun. Saya kira tidak mudah dalam situasi itu. Bisa jadi kita ragu apakah saya masih bisa dipercaya karena ada yang komplain Miriam dan Harun, dan kemudian sempat frustrasi juga karena dalam tanda kutip ya, frustrasi bukan kebablasan, langsung keluar dari panggilan. Tapi Musa sempat, Tuhan, apakah aku yang mengandung Israel sehingga seluruh tanggung jawab kau berikan padaku? Menarik dalam pasal-pasal sebelumnya, tidak mudah untuk kemudian pasal 13 dia yes Lord, saya akan lakukan apa yang kau perintahkan. Pertolongan selalu integrated dengan perlunya ketaatan. Yang kedua, pertolongan selalu berkaitan dengan tindakan dan aksi real. Ya, aksi nyata, tindakan nyata. Ya, cukup banyak kita, Tuhan tolong saya, Tuhan lakukan ini dalam hidup saya.
Ya saya bilang pada anak saya, nak, kalau masalah jerawatan, Tuhan sudah berikan hukum padamu, tidak usah minta tolong seandainya. Kamu tinggal belajar bagaimana hidup bersih, ya, hidup rapi, ya. Saya kira ketika kita melihat ayat 17-16, Allah bukan juga Allah yang memakai jalan instan untuk masuk Kanaan, tetapi Allah juga Allah yang bekerja sama dengan umatnya untuk melakukan aksi real, tindakan real, tidak cicing-cicing, tidak duduk-duduk, tidak kongko-kongko, menunggu mujizat. Menarik, saya senang, saya 17 sampai 26 itu 12 pengintai itu disuruh riset, saudara. Saya pernah ngomong sebelum ada SWOT, ya, belajar tentang strength, weakness, opportunity, and threat, ya, kekuatan, kelemahan, kesempatan. Saya kira lihat dari pengalaman aksi dari para pengintai itu, mereka harus meneliti dan tidak dalam waktu yang singkat, 40 hari mendalami, menggumuli seperti apa kondisi itu. Saya kira bukan sekedar hanya tahu, tapi siap nanti melangkah memasuki area itu. Jadi pertolongan Tuhan juga bukan pertolongan murahan yang kita duduk-duduk, yang kita duduk manis tunggu mujizat. Musa menyuruh mereka 40 hari berjuang keras mengintai. Wah, luar biasa, saudaraku. Ya, kemarin itu mahasiswa baru kita sharing-sharing di KTB. Topik kita tentang, Pak, atau saya tanya begini, apa yang paling membuat kamu mulai jenuh, lelah? Saya kaget, yang baru masuk, baru semester, saya mulai drop, Pak, kerohanian saya. Walah, bahasa Pak Sri tadi, walah. Ya, waduh, kamu baru 1 semester, masih jarak jauh online, belum masuk, kamu sudah merasa mulai kolaps spiritualitasmu. Apakah kamu berarti tidak perlu masuk Tiranus? Barangkali ini sebuah persoalan, saudaraku, ya. Jangan lupa, yang namanya ingin mengenal Tuhan itu, mengenallah melalui paper-paper itu. Paper-paper itu juga risetmu terhadap firman Tuhan. Ya, amin. Kerja baktimu itu juga riset untuk meneliti bagaimana pertahanan ketika nanti di pelayanan. Lihat baik-baik, pada zaman di mana Yahweh menampakkan, saya selalu senang memakai kata seperti menelanjangkan diri untuk dilihat tiap hari kemuliaannya, Tuhan pun memakai prosedur, kamu harus melangkah, kamu harus bertindak. Kekristenan tidak mengajarkan santai-santai, kongko-kongko, duduk-duduk, jodoh datang. Ya, Tuhan, saya mau menunggu waktumu, saya tidak akan cari-cari. Sampai kapan saudara dapat, kan? Ya, lirak-lirik mulai melangkah sedikit lah, mau nggak dengan saya sambil doa, gitu kan? Nangis, saudaraku. Ya, baik-baik, dalam konteks ini jelas Tuhan mengajar bangsa yang akan menerima pertolongan itu bangsa yang juga harus bertindak. Ya. Samalah kita dulu mahasiswa juga. Rasanya kalau diberi paper, biasanya kalau awal-awal kuliah itu langsung dilihat itu tugasnya. Ya loh, tak, wah, langsung di stabilo. Entah mau dikerjakan kapan sampai stabilonya hilang, nggak dikerjakan. Ya, begitu mepet, Pak, minta maaf, entah mengapa juga, ya. Mahasiswa, dan mungkin kita dulu juga begitu, tapi nggak terlalu lah. Pak Edi lagi nggak terlalu lah. Jadi waktu mepet selalu banyak alasan. Saya nggak tahu, Pak, saat itu komputer macet, Pak. Saat itu tiba-tiba saya dipanggil orang tua saya ada masalah. Dan saya mendapatkan keyakinan bahwa Pak Edi digerakkan Tuhan untuk memberikan kesempatan lebih jauh. Ini sebenarnya bahasa kerjasama dengan Allah, atau ngerjain Allah, atau ngerjain dosen. Saya ingatkan baik-baik. Pertolongan selalu bekerja sama dengan komitmen tinggi untuk melakukan sesuatu. Amin. Amin. Memang susah sih kalau amin kita mengerjakan paper itu tidak akan mungkin. Ya loh. Kalau saudara besok libur, haleluya, haleluya. Saudara besok akan dikurangi pertemuannya, papernya dikurangi, haleluya. Ternyata darah SMA-nya masih muncul. Ya.
Saudaraku, saya mau yakinkan kita ya dalam pengalaman ini, saudara. Jadi mereka riset, meneliti 40 hari, 40 malam, mungkin perbekalan, mungkin juga dak-dikduk karena mereka belum punya pengalaman khusus untuk melawan sebuah komunitas bangsa dengan suku-suku Amalekit, ya, kemudian bangsa-bangsa besar itu. Dan menarik, saudaraku, ini yang ketiga saya kira. Seringkali pertolongannya terganjal oleh karena karakter hidup orang Israel. Pada waktu Tuhan berkata dalam Keluaran pasal 13 kalau tidak salah 17 sampai 22, di situ dikatakan Allah sengaja membawa keliling. Ya, tapi saya keliling di sini belum dalam gambaran keliling dari Kadesi Barnea yang 40 tahun itu, tapi keliling tidak melalui Filistin, karena Tuhan tahu jangan-jangan nanti bangsa ini menyesal karena akan ketemu pertempuran. Jadi sebenarnya pengintaian itu juga terkait dengan komitmen Tuhan untuk hati-hati, bangsa ini belum terlalu siap. Dan nampaknya 1 tahun pada masa imamat diturunkan, hampir 1 bulan di awal kitab Bilangan, tidak cukup untuk merubah karakter mereka. Ya, apa karakter itu? Simple, bisa dilihat dari puluhan kali kita mendengar kata-kata Israel bersungut-sungut, Israel bersungut-sungut. Tapi lihat baik-baik, ketika pengintaian itu selesai, narasi lebih banyak didominasi oleh 10 pengintai yang masih berwarna ketakutan, yang masih berwarna mungkin menyesal kalau akan ke Kanaan harus tempuh dan mati, mungkin lebih baik pulang. Karena di situ dikatakan ayat 25, sesudah lewat 2 hari dan kemudian 26 langsung datang. Saya nggak tahu, Pak, mungkin tidak sempat istirahat, segera lapor kepada Musa dan Harun, tetapi laporannya adalah laporan yang buruk. Karena mentalnya takut, mentalnya cemas, mentalnya mau mundur, mentalnya nyaman, maka itu juga mewarnai. Sehingga ketika Kaleb dan Yosua mencoba menyisip di ayat 3, ya, ayat 31, mohon maaf, saudara perhatikan di situ. Terus kembali disambung sikap mereka. Dan dikatakan dalam 14, yang 10 itu melaporkan hal-hal, gambaran-gambaran yang busuk. Ya, mengerikan sekali, saudara ya. Data sama, yang dilihat sama, hati dan karakteristik diri kita bisa mempengaruhi bagaimana itu data disampaikan. Ya, dulu mohon maaf Pak Edi, jangan tersinggung Pak ya, tersinggung kudus Pak. Jadi dulu ada mahasiswa begini, saya itu kalau ketemu Pak Edi ngeri. Ada beberapa mahasiswa, karena waktu itu kumis Pak Edi masih ada dan masih cukup lengkap lah ya. Ya, tetapi Pak Edi, ya beberapa, wah saya kalau ketemu Pak Edi itu seneng banget kelasnya, orang yang ganteng lagi. Faktanya sama, beda perspektif. Tidak hanya Pak Edi, kita juga, saya juga digituin. Ngeri ketemu Pak Mika itu. Aduh, apalagi waktu kumis-kumis saya dalam masa kejayaan ya. Masih setengah spasi, yang masih hitam. Tapi ada juga yang cengenges-cengenges. Kadang lebih berani. Saya nggak tahu setelah COVID-19 ini apakah ada yang lebih berani, karena 2 orang sudah saya izinkan untuk memegang kewibawaan saya, potong rambut maksud saya. Jadi sudah 2 mahasiswa yang saya bilang, kamu termasuk orang spesial karena diizinkan memegang kepala. Ya, kepala saya itu tidak mudah loh. Mungkin mahasiswa nanti di asrama yang mengukur saya cerita gua gitu loh. IP-mu tinggi tapi belum pernah pegang kepala Pak Mika. Gitu. Saya IP-nya tapi udah pegang kepala Pak Mika. Terserah kamu lah. Ya, dosa bertanggung atas dirimu. Selagi yang dikasih Tuhan, kata, fakta, survei, riset sama, tapi sikap yang salah, dan ini yang membuat sebuah kegagalan Allah bekerja. Bahkan saya coba bandingkan dari berbagai statement bersungut-sungut, ini paling ngeri. Pada pasal 14 disinggung, dikatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu juga. Artinya apa? Intensif, tidak tunda-tunda. Ya,
Bersungut-sungut semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segala umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Lagi-lagi suara lama, suara negatif tentang pekerjaan Tuhan, tentang masa depan keluar lagi, tapi lebih intensif, karena mereka semua pada malam itu menangis. Dan intensitas sikap yang keliru itu berdampak kepada harus mati usia 20 tahun ke atas. Dan sesungguhnya Israel yang sudah mendekati pintu gerbang Kadesi Barnea tinggal masuk, akhirnya harus keliling 40 tahun secara pembulatan. Lihat baik-baik, padang gurun bukan sekedar pendidikan bagi yang muda, tapi padang gurun adalah penapisan yang mencoba untuk tidak sungguh-sungguh, tidak loyal, tidak komitmen, tidak setia pada Tuhan. Apapun bahasa Tuhan, cara Tuhan menyampaikan kebenarannya, panggilan kita adalah yes Lord, for everything that you want. Saya siap apapun yang kau inginkan, ganti-pun susah. Saudara dikasih Tuhan, saya kira pengganjal pertolongan Tuhan adalah tidak mudah tuntasnya mereka keluar dari karakteristik bersungut-sungut, bikin enak, tidak mau perang. Lihat baik-baik dalam perjalanan-perjalanan itu selalu mereka senang-senang kalau ada makanan baru, kemudian ada burung puyuh sampai rakusnya ketahuan. Di situ dikatakan sampai nempel-nempel, saudara ya, kayak warung Tegal di gigi. Perhatikan baik-baik. Jadi mereka kalau sudah ada sesuatu yang baru senang, tapi lama-lama bosan, disungut-sungut lagi. Burung puyuh mana? Ya, semua mujizat Tuhan tidak cukup membuat mereka stabil. Dan akhirnya mereka harus dihabisin generasi usia 20 ke atas. Dan menarik, walaupun generasi yang 20 ke atas yang lahir di Mesir sudah dihabisin, tapi karakter itu tidak bisa hilang. Karena pada pasal-pasal berikutnya 16 dan seterusnya, Israel tetap, keturunannya tetap bersungut-sungut dan selalu ingin pulang, selalu ingin pulang. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, rekan-rekan dimanapun pendengar live streaming saat ini, siapapun kita, seringkali pertolongan Tuhan bukan karena Tuhan tidak mampu memaksa kita, tapi pertolongan Tuhan seringkali kita tidak sadari dan bahkan kita menjadi ganjalan bagi cara Tuhan bekerja. Masalah kita bukan apakah Tuhan bekerja tidak bekerja, bukan hanya itu. Apakah sesuatu berat tidak berat, tetapi masalah kita ada apa dalam diri kita sehingga saudara tidak maju. Saya belakangan mulai berdoa, nak, apa yang kau bisa kerjakan dan Tuhan berikan, otakmu, pikiranmu, senimu, kerjakan. Ya, kamu minta tolong Tuhan untuk mengontrol kalau kamu meleset. Baru kalau kamu mulai mentok-mentok, bukan mentok-mentok ya, mentok-mentok, kamu berat, Tuhan, hal ini aku nggak sanggup. Ya, teman-teman yang ngerjakan tesis skripsi juga tenang saja. Selagi masih ada dosen, ada buku, ya toh, terus bekerja. Jangan, Tuhan beri aku judul, Tuhan beri aku buku-buku yang ini mau apa? Lawong menyediakan perpus, ini lagi-lagi kata Pak Sri, lawong. Ya, padahal perpustakaan sudah disediakan, banyak dosen, banyak sumber. Ya, paling kita tinggal bagaimana semua yang Tuhan sediakan itu kita kerjakan dengan baik-baik. Ya, tapi jangan lupa juga, mari kita cek baik-baik apa yang menjadi penghambat kita. Ya, logikanya kalau kita taat pada Tuhan, urusan Tuhan campur tangan atas hidup kita. Kadang kita nggak mengenal bahwa Tuhan walaupun tidak seperti di PL menyatakan diri dengan nyata, kemuliaannya dengan nyata, tetapi Tuhan yang sama, Yahweh, dikatakan dia bersama dengan kita, dia selalu aktif. Jangan berpikir bahwa seolah-olah Tuhan tidak bekerja. Tuhan mengambil bagian dalam segala kegiatan kita untuk kita bisa sukses. Saya ingin mengakhiri dengan kita, saudaraku. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan video cukup menarik. Mungkin beberapa teman juga dapat. Ada satu toko yang di depannya itu setiap pagi diketahui ada seorang gila yang nongkrong di depan tokonya. Tahu itu ya? Ya, nggak usah bahas wajahnya seperti siapa, pokoknya orang gila lah, saudara. Ya. Setiap pagi dibuka, si ownernya marah, diusir tuh, pergi dong, jangan
jelek, kotor, ganti tempat ini. Ya, pergi dia. Besok lagi pagi buka toko, nongol lagi, kadang duduk, kadang terlentang, diusir lagi 2, 3, 4 kali. Bahkan yang paling terakhir adalah diguyur air. Kurang ajar kamu, kotor-kotorin, keluar, keluar, pergi. Tapi kalau nggak salah ceritanya ya, suatu ketika toko itu dirampok dan orang gila itu kalau nggak salah dibunuh ya. Nah, kemudian baru sadar dilihat di CCTV. Ternyata tiap malam orang gila ini menjagai toko itu dari serangan penjahat. Dia berkelahi dengan 1-2 orang dengan tangan kosong. Ini namanya orang gila yang hebat, saudara. Nggak kayak kita, tangannya isi tapi nggak berani. Terus dia lawan, dia kejar. Ya kadang orang gila itu dengan gilanya pun orang takut, ya kan? Kecuali kita sama-sama gila, saling nakut-nakutin. Ya, jadi dia tiap malam membela toko ini. Sampai akhirnya 3 penjahat terpaksa membunuh dia kalau tidak salah, supaya bisa merampok toko itu. Dan si Honor melihat CCTV. Sayang, saya salah persepsi. Ternyata orang gila ini selalu bersama toko ini untuk membantu saya. Kadang kita lupa bahwa Yesus Kristus Tuhan bersama dengan kita, amin. Tapi karena kesalahan karakter, perilaku kita yang bisa menghambat cara Tuhan bekerja. Bukan Tuhan bisa dihambat, karena Tuhan fleksibel. Tuhan memberikan kehendak bebas pada kita. Kiranya perjalanan hidup kita dalam tema ini, kita yakini pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu, tapi juga sadari seringkali, barangkali ada hambatan-hambatan seperti orang Israel yang menghambat kemajuan kita, yang menghambat kemajuan saudara. Mari kita tundukkan kepala. Ibu Bapak dikasih Tuhan, tetaplah yakin dan jangan bergeser. Kesetiaan Tuhan yang dinyatakan dalam pertolongan dampingannya adalah selalu standby. Dia punya otoritas untuk kita supaya kita berkemenangan. Dia punya komitmen untuk bekerja sama dengan kita memenangkan tantangan-tantangan di depan. Tapi juga dia tidak memaksa kalau kita memilih jalan yang kontradiksi dengan cara Tuhan bekerja. Jangan biarkan pertolongan Tuhan terganjal oleh hidup karakter kita. Kita harus berani waktu ke waktu untuk dipermak dan untuk disembuhkan. Bapak, terima kasih pada pagi hari ini kami belajar sedikit dari bagian besar firman-Mu. Sejarah memberikan bukti real, nyata, naratif tentang Allah, Yahweh, yang transenden tetapi imanen karena hadir di tengah-tengah umatnya. Bahkan lebih real walaupun tidak kelihatan dalam Yesus Kristus dalam hati kami. Terpuji nama-Mu, terima kasih buat firman Tuhan yang kami renungkan bersama. Kami rindu bahwa kebenaran seperti Kaleb dan Yosua yang lebih melihat kepercayaan diri pada Tuhan Allah menjadi bagian dalam hidup kami, menjadi warna suara. Apa saja boleh datang silih berganti, masalah boleh datang silih berganti, tapi Allah tidak pernah berganti. Allah tetap Allah yang perkasa, Yahweh yang perkasa, Yesus Tuhan yang perkasa, yang mampu mendampingi kami memenangkan setiap tantangan hidup. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya Tuhan Yesus berkata, amin. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada worship leader.